Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Murzaki. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2, Institut Agama Islam Pontianak. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Civic Education yaitu UTS yang membahas tentang membangun negara berkeadaban. Pertama, yang perlu kita ketahui yaitu negara. Apa itu negara? Secara bahasa, negara berasal dari beberapa kata asing, yaitu state, stat, dan etet. Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap. Secara istilah, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Max Weber mendefinisikan negara dengan sebuah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Dalam konsepsi Islam, tidak ditemukan rumusan yang pasti tentang konsep negara. Dua konsep Islam, Al-Quran dan Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Namun demikian, keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidakadaan konsep yang pasti tentang negara telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam tradisi pemikiran politik Islam. Selanjutnya, tujuan negara. Sebagai suatu institusi yang menjadi wadah bagi kehidupan manusia, negara harus memiliki tujuan yang harus disepakati oleh seluruh warga negara. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain: pertama, memperluas kekuasaan; kedua, penyelenggaraan ketertiban umum; dan yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum. Untuk selanjutnya, unsur-unsur negara. Ada beberapa unsur pokok dalam suatu negara, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Ada dua macam pengakuan atas suatu negara, yaitu pengakuan de facto, merupakan pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur negara. Pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridisi menurut hukum. Hubungan negara dan warga negara. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik yang harus dijalankan secara selaras. Dalam kodratnya sebagai warga negara, seseorang harus menjalankan aturan-aturan yang ada di negara agar tercipta suatu negara yang harmonis. Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi hak-hak warganya dan memenuhi segala kebutuhan warganya agar warga negara dapat hidup layak dan sejahtera. Selanjutnya, hubungan agama dan negara. Hubungan Islam dan negara-negara modern secara teoritis ada tiga pandangan. Pertama, paradigma integralistik. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Paradigma simbiotik. Menurut paradigma ini, hubungan agama dan negara berada dalam posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sedangkan negara memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Paradigma simbiotik.
Menurut paradigma ini, hubungan agama dan negara berada dalam posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan campur tangan. Negara adalah urusan publik, sementara merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara. Selanjutnya, membangun demokrasi dan mencegah disintegrasi bangsa di negara Islam. Tujuan demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dengan kesejahteraan. Dua hal dalam sejarah hidup manusia diperjuangkan secara kontan. Oleh sebab itu, wajar jika saat ini demokrasi pun menjadi pilihan mayoritas negara di dunia. Islam dapat mencegah ancaman disintegrasi bangsa sepanjang pemeluknya mampu bersikap inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan di Indonesia. Sebaliknya, jika umat Islam bersikap eksklusif dan cenderung memaksakan kehendak dengan alasan mayoritas, tidak mustahil kemayoritasan umat Islam akan lebih berpotensi menjelma sebagai ancaman disintegrasi terhadap kekuatan integratif bangsa. Pertumbuhan demokrasi sangat sulit terjadi di negara Muslim. Ada beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan demokrasi di negara Islam, antara lain kelemahan dalam infrastruktur dan prasyarat dalam pertumbuhan ekonomi, masih kuatnya pandangan normatif teologis tentang kesatuan agama dan negara, masih dominannya kultur politik tradisional yang berpusat pada kepemimpinan keagamaan karismatis yang ditakdiri secara buta oleh kegiatan umat Islam. Kegagalan negara-negara Muslim yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi secara genuin dan otentik. Memandang faktor yang menghambat pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi itu, maka perwujudan demokrasi di negara Muslim seperti di Indonesia tidaklah mudah, tetapi titik terang pertumbuhan di Indonesia telah ada, yaitu dengan adanya bentuk sistem politik dan kenegaraan yang pada dasarnya sudah demokratis, yang didukung eksistensi kebebasan pers, menguatnya wacana tentang HAM dan pluralitas, kebebasan berserikat dan masyarakat madani merupakan modal dasar yang perlu dikembangkan. Penguatan ini akan mendukung pembentukan good governance yang secara bertahap akan mampu memulihkan demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, negara dan agama merupakan dua komponen penting dalam proses membangun demokrasi di Indonesia. Tentu saja dengan adanya masyarakat yang sadar akan pentingnya demokrasi yang baik demi mewujudkan negara Indonesia yang berkeadaban. Membangun negara yang berkeadaban merupakan tantangan besar negara Indonesia. Membangun negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan taat akan aturan-aturan negara yang mengikat setiap warga serta mewujudkan rakyat yang peduli terhadap kelangsungan demokrasi bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman yang menonton video ini paham dan bermanfaat. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.